Assalamualaikum, selamat jumpa lagi teman-teman dengan channel ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan sukses selalu, amin. Kali ini saya mengisahkan romantisme seorang gadis manis yang cantik dan jelita dengan tema Senyummu Masih Kulihat. Rena dan Yongki adalah teman dari kecil. Rumah mereka bersebelahan dan mereka dilahirkan pada hari yang sama juga. Sejak mamanya meninggal dan papanya menikah lagi, Rena dititipkan pada Mama Yongki yang juga sahabat Mama Rena untuk menjaga dan mendidik Rena. Saat itu Rena berusia 5 tahun. Dia harus kehilangan kasih sayang ibu dan ayahnya yang memang tidak menyayanginya setelah ia tergoda dan berselingkuh dengan seorang janda. Hal itu yang membuat Mama Rena kaget dan akhirnya meninggal karena serangan jantung. Namun Rena juga tidak kekurangan kasih sayang karena Mama Papa Yongki juga sangat menyayangi Rena seperti mereka menyayangi Yongki. Senyummu cantik masih bisa kulihat. Suatu hari saat itu Rena sedang duduk melamun di depan rumah. Dia mengingat semua kenangan bersama mamanya saat bercanda bersama, bermain bersama, dan melewati hari-hari indah bersama. Rena tersenyum melihat semua itu, namun senyuman itu berubah menjadi raut wajah yang sedih karena ia juga harus teringat kenangan terburuk karena melihat sosok mama yang sangat dicintainya meninggal di depannya. Air matanya sulit untuk terbendung dan terus menetes. Dalam hatinya ia sangat sedih dan kecewa. Ia tidak bisa menjaga mamanya seperti yang pernah ia katakan pada mamanya. Rena janji akan menjaga mama dan akan menghapus air mata yang keluar dari mata mama. Kata Rena saat itu berusaha menenangkan mamanya yang sedang sedih. Rena tertunduk lesu, seakan ia tak bisa lagi melanjutkan hidupnya saat ia mengingat mamanya. Dari jauh Yongki memperhatikan Rena yang tertunduk di depan rumah dan bergegas untuk menghampiri karena ia tahu Rena sedang sedih mengingat mamanya. Dor, Rena lagi ngapain? Namun Rena tidak merespon Yongki sedikit pun. Yongki berusaha membuat Rena tersenyum kembali. Rena main yuk, main sepeda-sepedahan atau makan es krim. Mama baru beli loh, hibur Yongki. Namun tetap saja Rena diam. Yongki bingung cara apa lagi agar Rena bisa melupakan kesedihannya. Lalu ia memanggilkan mamanya untuk berusaha menghibur Rena dan mengembalikan senyum Rena yang diam-diam selama ini dikagumi Yongki. Mama Yongki pun datang dan membujuk Rena agar ia tidak bersedih lagi. Rena, kamu kenapa sayang? Rena hanya diam saja. Kamu gak boleh kayak gitu sayang. Kalau mama kamu lihat, mama kamu bakal sedih, Rena. Rena kangen sama mama. Rena ingin ketemu mama. Kalau kamu kangen sama mama kamu bisa bilang sama tante.
nanti kita sama-sama nengokin mama kamu, kata Mama Yongki. Berusaha menenangkan Rena dan berniat mengajak Rena ke makam mamanya. Hatinya sangat hancur. Dalam usia yang seharusnya masih dalam kasih sayang kedua orang tuanya, namun ia berbeda. Rena harus menerima kenyataan yang terjadi pada dirinya. Angin berembus kencang menyebabkan daun pohon kamboja itu jatuh mengotori tempat persemayaman seorang wanita yang 15 tahun telah menempati dan menjadikannya tempat peristirahatan terakhirnya. Sosok gadis berusia 20 tahun di samping gundukan tanah merah yang penuh dengan daun pohon kamboja. Tangannya yang halus mengambil dan membersihkan daun-daun yang jatuh di atasnya. Rena seorang gadis kecil yang ditinggal kedua orang tuanya 15 tahun lalu. Kini tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik, yang tegar menghadapi kenyataan terpikir dan terpahit di hidupnya. Ia tidak menyangka kalau ia bisa melewati semua yang telah terjadi. Dengan air mata yang menetes di pipi merahnya, sekali mulutnya tersenyum saat ia menatap dalam sebuah batu yang bertuliskan Ranti Natasha. Namun lama-kelamaan senyuman itu terasa sakit saat ia harus mengingat peristiwa 15 tahun lalu. Saat ia berusia 5 tahun, saat ia melihat papa dan mamanya bertengkar, saat ia melihat mamanya jatuh dan nyawa yang keluar dari tubuhnya. Saat itu juga harus melihat mamanya dikapangkan kain putih di tubuhnya dan dimasukkan ke suatu tempat yang akan tertutup rapat oleh tanah. Saat itu juga ia harus kehilangan seorang yang berharga hidupnya. Di sela-sela isakan tangisnya ia berkata, "Lihat Ma, Rena udah besar, Rena udah kuliah Ma. Rena berhasil menjadi apa yang Mama mau. Rena berhasil menjadi anak yang mandiri, yang tegar dan tabah Ma. Mama pasti senang melihat Rena yang sekarang." "Mama kamu pasti bangga punya anak seperti kamu, Ren." Tiba-tiba suara itu terdengar di belakang Rena. Teman Rena dari kecil yang selama 15 tahun mengagumi dan tidak ingin melihat Rena bersedih. Ia rela melakukan apa saja asalkan Rena bahagia. Ia duduk sebelah Rena merangkul dan menenangkan Rena. "Ma, Rena beruntung banget Ma, ada Tante Tini, Om, Doni, dan Yongki yang sayang sama Rena. Mereka segalanya bagi Rena," katanya dengan kepalanya disandarkan ke batu nisan mamanya. "Tapi Mama nggak usah khawatir, Mama tetap segalanya buat Rena," ibunya dengan tersenyum. Berjam-jam Rena berada di tempat itu. Waktu kini menunjukkan pukul 2 siang. Cuaca hari ini tidak secerah kemarin. Dari tadi awan hitam itu menyelimuti langit yang seharusnya berwarna biru. Gerimis mulai mengguyur pemakaman itu. Rena dan Yongki bergegas untuk tinggalkan tempat itu sebelum gerimis menjadi hujan yang lebat di tengah perjalanan menuju mobil.
Rena dan Yongki bertemu dengan seorang laki-laki yang duduk bersandar di bawah pohon pinggir jalan pemakaman itu. Saat Rena memandangnya, seakan Rena tidak tega dan ingin menghampiri. Namun ia merasa tidak enak dengan Yongki. Kepalanya yang sering celengokkan menoleh ke belakang untuk melihat laki-laki itu ternyata diketahui Yongki. Yongki pun tahu maksud Rena. Akhirnya Yongki mengajak Rena untuk menghampiri laki-laki itu. Laki-laki itu terlihat sangat sedih dan sangat putus asa. Entah apa penyebabnya. Mas, ngapain di situ? Udah mau hujan loh. Rena mulai menyapa laki-laki itu. Dan akhirnya mereka berkenalan. Dendi nama laki-laki itu. Beberapa bulan berlalu, hubungan Rena dan Dendi sepertinya dekat. Mereka berdua pacaran. Kabar itu didengar Yongki. Sebenarnya hati Yongki sakit mendengar kabar itu. Karena Yongki diam-diam menyukai Rena, tapi Yongki berusaha menerima semua itu dengan ikhlas. Karena baginya melihat Rena bahagia itu sudah lebih dari cukup untuknya. Suatu malam Dendi berencana mengajak Rena ke suatu tempat yang sudah dipersiapkannya. Waktu itu saat Dendi ingin menjemput Rena, kejadian tragis menimpanya. Mobilnya menabrak pohon saat ia berusaha menghindari seorang yang tiba-tiba menyeberang di tengah jalan. Orang-orang di sekitar kejadian mengerumuninya dan membawanya ke rumah sakit. Tapi kebahagiaannya berubah menjadi kekecewaan karena ternyata dia bukan Dendi. Sempat Rena bingung, kenapa yang berbicara bukan Dendi? Dendi di mana? Pertanyaan itu mengingatkan di pikirannya. Lebih kaget saat Rena mendengar kabar kalau Dendi mengalami kecelakaan. Tanpa dipikir panjang, Rena menyusul Dendi ke rumah sakit, ditemani Yongki. Setelah sampai di rumah sakit, Rena cemas memikirkan keadaan Dendi. Air matanya terus mengalir di pipinya. Hatinya sedih. Ia merasa tidak mau kehilangan orang yang ia sayangi kedua kalinya. Yongki berusaha menenangkannya. Diraihnya tubuh Rena ke dalam pelukan Yongki. Menangislah di pangkuanku, Rena. Bahkan semua apa yang kamu rasakan. Setelah beberapa jam Rena menunggu, dokter keluar UGD dan memberitahu keadaan Dendi. Dokter, gimana keadaan Dendi? Dendi bisa diselamatkan, dok. Alhamdulillah, Dendi selamat. Hati Rena lega mendengar pernyataan dokter. Tapi dokter melanjutkan perkataannya. Tapi kenapa, dok? Rena mulai cemas. Dendi baik-baik saja kan, dok? Dendi selamat dari kecelakaan itu. Tapi kami minta maaf, kami tidak bisa.
Perhatikan organ penting yang dimiliki Dendi, tutur dokter. Masuk dokter, Rena semakin cemas dan pikirannya kembali kacau. Kornea mata Dendi rusak karena mengalami benturan hebat pada waktu kecelakaan. Rena hanya diam mematung, hatinya terasa sakit mendengar kekasih yang sangat dicintainya tidak bisa melihat. Satu minggu setelah kejadian itu, Rena kelihatan sangat bersedih. Sesekali ia menangis membayangkan mamanya meninggal di hadapannya, membayangkan kekasihnya tidak bisa melihat. Hatinya benar-benar hancur. Dari jauh Yongki memperhatikan Rena. Ia tidak tega melihat keadaan Rena. Yongki yang tidak pernah ingin melihat Rena bersedih, tidak pernah ingin melihat air mata Rena membasahi pipinya. Yongki yang selama ini mencintai Rena dan hanya ingin melihat senyumnya. Yongki mendatangi dokter yang menangani Dendi. Ia bermaksud untuk menolong Dendi agar Rena bahagia. Dokter tidak bisa mengiyakan permintaan konyolnya itu, karena itu ia sangat membahayakan dirinya. Namun Yongki tetap pada pendiriannya. Ia ingin mendonorkan matanya buat Dendi. Ia sudah siap dengan semua konsekuensinya. Ia rela mati untuk melihat Rena bisa tersenyum kembali, dan akhirnya dokter pun menyetujuinya. Walaupun aku nanti harus mati, toh aku masih bisa melihat senyum Rena dengan mataku yang ada pada Dendi, pikirnya saat ia terbaring di tempat operasi. Rena, ini semua untuk kamu, katanya dalam hati. Sudah siap Yongki? Tanya dokter. Siap dok, lakukan dengan baik untuk Rena ya dok. Sebelum operasi dilakukan, ada yang mau disampaikan? Saya mau SMS Rena. Bentar ya dok, silahkan. Yongki sejemu masih bisa kulihat handphonenya dan menulis SMS untuk Rena. Rena, jaga diri kamu baik-baik. Tetaplah tersenyum. Jangan menangis lagi. Aku sayang kamu. Kata-kata itu yang terakhir kali diucapkannya. Hingga sampai saatnya tiba, ia merasa waktunya sudah semakin dekat. Pelan-pelan ia pejamkan matanya dan untuk selamanya. Ini siapa sih malam-malam ada SMS ketika saat ingin membaca SMS tersebut? Tiba-tiba ada panggilan masuk dari dokter yang menangani Dendi. Dokter berkata ada kabar baik untuknya dan menyuruh datang ke rumah sakit. Setelah tiba di rumah sakit, dokter menyampaikan bahwa ada orang yang sangat baik yang mau mendonorkan matanya untuk Dendi. Rena sangat bahagia melihat kekasihnya dapat melihat lagi. Di tengah senyumnya yang kabar itu, tiba-tiba Rena berpikir sejenak. Kamu kenapa sayang? Tanya Dendi.
yang sedang melihat Rena agak sedikit bingung. "Yongki kemana? Dari tadi pagi kok nggak kelihatan?" katanya sambil membuka SMS yang tadi belum sempat dibacanya. Kaget saat Rena membaca SMS dari Yongki, ia semakin bingung kenapa Yongki bilang seperti itu. Ia juga bingung karena dokter tidak memberitahunya siapa yang sudah mendonorkan matanya buat Dendi. Rena pun bertanya kepada dokter. Ia ingin membalas kebaikan orang tersebut, namun dokter tidak memberitahukannya karena Yongki sudah meminta agar merahasiakannya. "Ada apa ya? Rumah kok ramai banget?" pikirnya saat itu melihat rumahnya banyak sekali orang berdatangan dengan memakai pakaian hitam-hitam. Rena semakin curiga dan langsung masuk ke dalam rumah. Seperti guntur yang menyambar hatinya, bagaikan hujan pisau yang menghunjam jantungnya. Ia tidak bisa berkata-kata. Kakinya terasa berat untuk melangkah. Hatinya terus berkata, "Itu bukan Yongki." Rena lari ke depan rumah, duduk di tempat biasanya ia merenung. Di situ ia mulai berpikir apakah Yongki yang mendonorkan matanya untuk Dendi, tapi kenapa Yongki melakukan dan mengorbankan dirinya. Rena ingat dengan SMS yang terakhir dikirim Yongki. "Rena, jaga dirimu baik-baik, tetaplah tersenyum, jangan menangis lagi. Aku sayang kamu." Rena mencermati tulisan itu dan mencari-cari arti tulisan itu. Tiba-tiba Mama Yongki menghampiri Rena, menenangkan Rena dan menceritakan semua pada Rena. Rena kaget dan hampir tak percaya Yongki melakukan semua itu untuknya. Rena merasa bersalah kepada orang tua Yongki. "Tante, maafin Rena yang udah bikin Yongki jadi kayak gini. Tante boleh laporin Rena ke kantor polisi." Namun Tante Dini hanya tersenyum mendengar perkataan Rena. Tante Rena sudah terlalu banyak hutang budi sama Tante. Dan sekarang Rena malah buat anak satu-satunya Tante meninggal. Hukum Rena Tante. Rena Tante gak marah sama kamu. Yongki begini bukan karena kamu. Ini karena Yongki sayang sama kamu. Yongki ingin lihat kamu tersenyum. Tapi dengan dia mengorbankan diri, dia bilang sama Tante walaupun dia meninggal, tapi dia masih bisa melihat senyuman Rena. Dia bahagia seperti itu. Rena terharu mendengar ucapan Tante Dini. Ternyata tanpa ia sadari, sekamar ini begitu besar yang sayang Yongki padanya, hingga Yongki mengorbankan nyawa untuknya. Menangislah di pelukanku Rena, luapkan semua apa yang kamu rasakan. Rena, jaga diri kamu baik-baik, tetaplah tersenyum, jangan menangis lagi. Aku sayang kamu.
Itulah pesan terakhir dari Yongki. Rena tersenyum mengingat semua itu, mengingat perhatian yang diberikan Yongki padanya sampai akhir hayat Yongki. Dari belakang, Dendi datang menyusul Rena yang sedang melamun di sebuah taman. Senyum-senyum sendiri kayak orang gila tahu. Itu kan yang kamu ingin lihat matanya Yongki. Mereka berdua tertawa lebar sambil berjalan bergandengan meninggalkan taman. Namun tiba-tiba ada seseorang yang menabrak Rena. Laki-laki itu berkacamata yang sepertinya Rena mengenalnya. Cowok itu Mas Yongki.